Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan bab 14 mengelola proyek dengan anggota saya sendiri Faizal Nabila Nura dengan NIM B2230027 dan teman saya Safira Aisyah Mahadewi dengan NIM B2230024. Saya Renata Naya Prameswari dengan NIM B2230010. Saya Tifah Khairunisa dengan NIM B2230025. Selamat menonton. Salah satu tantangan-tantangan yang utama yang telah ditimbulkan oleh sistem informasi adalah menjamin mereka untuk memberikan manfaat bisnis yang nyata. Sistem informasi proyek memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Hampir semua organisasi, proyek sistem informasinya memerlukan lebih banyak waktu dan uang untuk mengimplementasikannya daripada mengantisipasi sistem tersebut tidak bekerja dengan tepat. Pengembangan sistem pun juga harus dikelola dan diatur secara hati-hati, dan cara dari suatu proyek dilaksanakan menjadi faktor terpenting untuk mengaruhi hasil. Hal ini bisa terjadi karena organisasi telah menilai bisnis mereka dengan tidak tepat atau karena perusahaan yang telah gagal dalam mengelola perubahan organisasi di sekitar pengenalan teknologi baru. Berikut ini terdapat beberapa alasan-alasan penting untuk memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan proyek, sistem informasi, dan beberapa alasan berhasil atau gagalnya. Di antara lain, yang pertama adalah proyek macet dan kegagalan sistem. Selanjutnya ada sasaran manajemen proyek. Jadi di sini saya akan menjelaskan alasan yang pertama, yaitu proyek macet dan kegagalan sistem. Proyek pengembangan sistem tanpa manajemen yang tepat akan mengalami beberapa hal buruk, di antaranya seperti anggaran yang berlebih. Kedua, ada pengeluaran waktu yang tidak diharapkan. Ketiga, terdapat kinerja teknis yang buruk, serta terdapat juga kegagalan untuk mendapatkan manfaat yang diharapkan. Sistem informasi yang gagal sering tidak digunakan sesuai dengan maksud pembuatannya atau bahkan tidak digunakan sama sekali. Pengguna sering mengembangkan sistem manual paralel ini untuk membuat sistem ini berfungsi. Salah satu akibat dari kegagalan sistem informasi ialah sistem yang tidak mampu mendukung kebutuhan bisnis secara optimal, yang dimana contohnya seperti informasi yang dihasilkan tidak lengkap, lambat diakses, serta informasi tersebut disimpan di format yang tidak sesuai dan tidak dapat digunakan secara efektif. Sistem juga sering ada antar muka pengguna yang rumit dan tidak ramah. Hal tersebut dapat membuat pengguna sulit berinteraksi, serta input dan output dari sistem juga dapat membingungkan dan menurunkan efisiensi dan semangat pengguna. Serta terdapat situs web yang tidak terstruktur karena sulit dinavigasi atau terlalu lama diakses, dan data yang tidak akurat dan tidak konsisten juga semakin memperburuk kondisi-kondisi tersebut. Hal ini dapat dikatakan sebagai pentingnya manajemen terlibat aktif dalam merancang dan mengevaluasi sistem informasi agar sesuai dengan tujuan dan kebutuhan bisnis yang ada. Selanjutnya, di sini saya akan membahas studi kasus mengenai sistem penagihan yang tidak bekerja pada Austin Energy. Perusahaan Austin Energy, yaitu merupakan perusahaan penyediaan layanan listrik, air, dan pembuangan limbah publik di Austin, Texas. Perusahaan ini telah menggandeng IBM untuk membangun sistem penagihan baru berbasis teknologi canggih selama 5 tahun. Proyek ini melayani lebih dari 1 juta penduduk. Proyek ini senilai 55 juta dolar dengan 38 juta dolarnya dialokasikan ke gedung dan memasang sistem penagihan yang baru, serta 17 juta dolarnya untuk menjalankan sistem selama 5 tahun. Sistem ini telah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan layanan pelanggan dengan mengganti sistem lama yang telah usang ke sistem yang baru. Namun, dalam pengimplementasiannya, sistem ini mengalami banyak sekali kendala teknis dan operasional, termasuk keterlambatan peluncuran dan kesalahan penagihan yang melibatkan ribuan pelanggan. Akibat dari kegagalan sistem ini yang telah mengarahkan kesalahan pada ribuan tagihan, lebih dari 60.000 pelanggan yang mengalami tidak menerima tagihan, serta kurang lebih sebanyak 35.000 pelanggan juga menerima tagihan yang tidak akurat. Austin Energy telah menerima banyak sekali keluhan serta menghadapi kerugian secara finansial maupun reputasi. Kesalahan sistem yang menetap telah menghambat perusahaan dari penagihan para penghuni apartemen. Tanpa kemampuan menagih utilitas yang tepat, Austin Energy ini akan kehilangan pendapatannya. Meskipun IBM ditunjuk sebagai vendor utama, pihaknya dinilai telah gagal untuk mengelola proyek kompleks ini dengan baik. Karena ketidaksesuaian sistem, kurangnya uji coba yang menyeluruh, dan komunikasi internal yang buruk. Hal tersebut dapat memperburuk situasi.
Meskipun banyak sekali kesalahan-kesalahan besar yang terjadi, tetapi Ausun Energy ini tetap berlanjut mempertahankan harapan akan keberhasilan dan pemecahan yang damai terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Ausun Energy juga menyatakan bahwa kesalahan tersebut membuat IBM untuk membebankan perusahaan sekitar 8 juta dolar sejak permulaan proyek, sehingga terjadi mengganti pemasok yang dapat membuat permasalahan ini semakin memburuk bagi Ausun Energy. Sebagai bentuk tanggung jawab dari Ausun Energy, ini akan tetap berupaya menyelesaikan masalah dengan IBM serta mengevaluasi kontrak dan proses kerja ke depannya. Mereka akan menekan pentingnya pembelajaran dari proyek ini, khususnya dalam pemilihan vendor, pengawasan implementasi teknologi, dan manajemen krisis. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa transformasi digital harus disertai dengan perencanaan, pengelolaan risiko yang matang. Selanjutnya terdapat alasan nomor 2, yaitu sasaran manajemen proyek. Proyek merupakan sebuah rangkaian aktivitas yang berhubungan dan terencana untuk mencapai suatu sasaran bisnis. Manajemen proyek ini mengacu pada penerapan pengetahuan, keahlian perangkat, dan teknik untuk mencapai sasaran tertentu di batasan anggaran dan waktu yang telah ditentukan. Aktivitas manajemen proyek ini meliputi perencanaan pekerjaan, penilaian risiko, estimasi sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, pengaturan pekerjaan, pengadaan SIM dan bahan baku, penugasan pengarahan aktivitas, pengendalian eksekusi proyek, pelaporan kemajuan, serta analisis hasilnya. Selanjutnya, manajemen proyek sistem informasi menangani 5 variabel utama. Yang pertama adalah cakupan, yang kedua adalah waktu, yang ketiga adalah biaya, yang keempat adalah kualitas, dan yang kelima adalah risiko. Yang pertama, cakupan. Cakupan ini mendefinisikan pekerjaan yang termasuk atau pekerjaan yang tidak termasuk dalam proyek. Contohnya seperti cakupan proyek sistem proses pemesanan baru yang meliputi modul baru masuk pesanan dan mengirimkan ke departemen produksi, serta akuntansi dan tidak meliputi perubahan sistem piutang, produksi, distribusi, atau pengendalian persediaan terkait. Di manajemen proyek ini, semua pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek agar sukses dan mestinya memastikan cakupan proyek ini tidak meluas melebihi dari kesepakatan awalnya. Kemudian yang kedua yaitu ada waktu. Waktu ini merupakan lamanya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Manajemen proyek umumnya telah menentukan jumlah waktu atau durasi penyelesaian komponen utama, waktu tiap tugas, dan menetapkan jadwal efisien untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga adalah biaya. Biaya ini didasarkan pada waktu penyelesaian proyek dikalikan biaya SDM yang diperlukan dalam proyek. Biaya juga termasuk biaya perangkat keras, biaya perangkat lunak, dan lingkup kerja. Manajemen proyek telah menyusun anggaran dan mengontrol pengeluaran yang ada dalam proyek tersebut. Yang keempat adalah kualitas. Kualitas itu merupakan satu indikator akhir dari proyek yang memenuhi sasaran, akurat, tepat waktu, dari informasi yang dihasilkan oleh sistem baru, dan kemudahan penggunaannya, atau bisa dapat dikatakan juga indikator seberapa jauh dari hasil dari peningkatan kinerja dan pengambilan keputusan organisasional. Setelah yang terakhir adalah risiko. Risiko ini merupakan suatu masalah potensial yang mengancam keberhasilan proyek agar dapat menghambat proyek tersebut mencapai sasaran dengan cara memperpanjang waktu dan memperpanjang biaya, menurunkan kualitas hasil, serta dapat menghambat penyelesaian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur manajemen untuk proyek sistem informasi. Pada gambar 14.2 terlihat pengendalian manajemen atas proyek sistem. Yang pertama diduduki oleh manajemen senior, yang kedua diduduki oleh manajemen menengah, dan yang ketiga ada manajemen operasional. Struktur manajemen untuk proyek sistem informasi. Struktur manajemen ini menggambarkan elemen-elemen penting dalam organisasi proyek sistem informasi, khususnya di perusahaan besar. Piramida manajemen gambar 14.2 yaitu penjelasannya ada yang pertama manajemen senior, bertugas mengembangkan strategi dan mengawasi sistem informasi secara keseluruhan. Yang kedua, manajemen menengah, menjembatani antara manajemen senior dan operasional, mengelola rencana taktis. Yang ketiga, ada manajemen operasional, yaitu bertugas menjalankan kegiatan sehari-hari proyek.
Yang keempat, ada tim proyek, yaitu terdiri atas analisis sistem, pakar TI, dan pengguna akhir, bertanggung jawab atas pengembangan dan penerapan sistem. Yang kelima, ada kelompok perencanaan strategis korporat dan komite pengawas SI, yaitu bertugas merumuskan strategi dan memastikan sistem mendukung untuk tujuan strategis bisnis. Yang selanjutnya, ada mengaitkan proyek sistem dengan rencana bisnis. Proyek sistem harus dikaitkan dengan rencana bisnis strategis perusahaan. Ada fungsi rencana. Yang pertama, menjadi peta jalan pengembangan sistem. Yang kedua, menyelaraskan TI dengan strategi organisasi. Yang ketiga, menentukan prioritas investasi sistem. Lalu selanjutnya ada isi rencana sistem informasi. Yang pertama, ada pernyataan sasaran perusahaan. Yang kedua, ada cara informasi mendukung sasaran tersebut. Yang ketiga, ada rencana waktu, teknologi, perubahan struktur, dan pelatihan. Tujuannya adalah memastikan sistem informasi mendukung sasaran perusahaan secara menyeluruh. Tabel 14.1 Rencana Sistem Informasi berisi 7 komponen utama. Yang pertama, tujuan dari rencana, yaitu gambaran umum proses bisnis utama, strategi manajemen. Yang kedua, ada rasional rencana bisnis yang strategis, yaitu situasi saat ini, perubahan lingkungan, dan rencana strategis perusahaan. Yang ketiga, ada sistem pada masa sekarang, yaitu infrastruktur TI, hardware, software, database, dan internet. Yang keempat, ada perkembangan baru, yaitu sistem dan proyek baru, penilaian dampak, kebutuhan data, dan perangkat. Yang kelima, ada strategi manajemen, yaitu rencana pengambilan keputusan, pelatihan, reorganisasi internal. Lalu yang keenam, ada rencana implementasi, yaitu antisipasi kendala dan pelaporan perkembangan. Yang ketujuh, ada kebutuhan anggaran, yaitu estimasi kebutuhan, pendanaan, dan siklus pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, ada kebutuhan informasi dan indikator kunci atas kinerja. Organisasi harus memahami yang pertama, kebutuhan informasi jangka panjang dan pendek. Yang kedua, faktor-faktor strategis dan indikator kinerja utama KPI. Sedangkan KPI sendiri berguna untuk yang pertama, menilai efektivitas sistem. Yang kedua, mengukur kinerja terhadap sasaran bisnis. Dan yang ketiga, ada memberikan arah investasi TI yang selaras dengan strategi. Yang selanjutnya ada gambar 14.3, yaitu portofolio sistem. Setelah arah strategis ditentukan, dilakukan analisis portofolio untuk mengevaluasi alternatif proyek sistem. Tujuannya, menilai manfaat dan risiko dari setiap proyek sistem. Hasilnya, membantu menentukan prioritas proyek. Penilaian dilakukan agar perusahaan bisa memilih proyek dengan keseimbangan manfaat dan risiko yang optimal. Model penilaian atau scoring model. Model penilaian digunakan untuk memilih proyek-proyek dengan berbagai kriteria. Langkah-langkah yang pertama, menentukan kriteria penilaian. Yang kedua, membeli bobot pada tiap kriteria. Yang ketiga, menghitung skor tiap alternatif proyek. Tujuannya, membantu pengambilan keputusan secara objektif dan terukur. Catatan, model ini tidak bersifat mutlak, tetapi membantu merasionalisasikan keputusan. Menentukan nilai bisnis dari sistem informasi, biaya dan manfaat sistem informasi. Biaya adalah suatu pengorbanan yang harus dilakukan untuk melaksanakan suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Manfaat sistem informasi adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, serta pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Manfaat ada dua jenis, yaitu manfaat berwujud atau tangible benefit dapat diukur dan diberikan nilai uang, sedangkan manfaat tak berwujud atau intangible benefit seperti layanan konsumen yang lebih efisien atau pengambilan keputusan yang lebih baik. Penganggaran modal untuk sistem informasi. Model penganggaran modal atau capital budgeting merupakan salah satu dari beberapa teknik yang digunakan untuk mengukur nilai dari investasi dalam proyek modal investasi jangka panjang. Model penganggaran modal yang utama untuk mengevaluasi proyek-proyek TI yaitu
Yang pertama, metode pengambilan investasi atau payback. Yang kedua, tingkat pengambilan atas investasi dalam akuntansi atau return of investment. Yang ketiga, nilai neto sekarang dan tingkat bunga pengambilan internal atau internal rate of return. Model penentuan harga opsi nyata. Model penentuan harga opsi nyata menggunakan konsep dari penilaian opsi yang dipinjam dari industri keuangan. Opsi pada dasarnya adalah hak, bukan kewajiban untuk melakukan tindakan di masa depan. Keterbatasan dari model keuangan. Model keuangan ini cenderung mengabaikan dimensi sosial dan organisasi dari sistem informasi yang dapat mempengaruhi biaya dan manfaat yang sebenarnya dari investasi. Model ini tidak cukup mempertimbangkan biaya dari gangguan organisasi seperti biaya untuk melatih gangguan akhir. Hal ini dapat mempengaruhi produktivitas perusahaan dan waktu yang diperlukan para manajer untuk mengawasi perubahan dari sistem yang baru. Dimensi resiko proyek. Yang pertama, ukuran proyek. Ukuran proyek dilihat dari dana, jumlah staf, waktu, dan jumlah unit organisasi yang terlibat, maka semakin tinggi pula resiko kegagalannya. Proyek berskala besar cenderung lebih rumit secara teknis dan organisasional, sehingga sulit dikendalikan dan memiliki kemungkinan gagal lebih tinggi dibanding proyek kecil. Estimasi waktu dan biaya untuk proyek besar pun lebih sulit, meskipun ada teknik yang dapat membantu. Yang kedua, struktur proyek. Proyek yang memiliki kebutuhan yang jelas dan stabil cenderung lebih terstruktur dan berisiko rendah, karena output dan prosesnya dapat ditentukan dan dengan mudah. Sebaliknya, proyek dengan kebutuhan yang tidak pasti, berubah-ubah, serta penggunaan yang tidak sepakat atau sering merubah pikiran akan menghadapi risiko yang lebih tinggi karena sulit menetapkan arah dan hasil proyek. Yang ketiga, pengalaman dan teknologi. Kurangnya keahlian teknis dalam tim proyek akan meningkatkan risiko proyek. Jika tim tidak menguasai teknologi yang digunakan seperti perangkat keras, perangkat lunak, atau sistem basis data, maka proyek berisiko mengalami masalah teknis dan keterlambatan karena tim perlu waktu untuk mempelajari keterampilan baru. Manajemen perubahan dan konsep implementasi. Yang pertama, konsep implementasi. Implementasi adalah proses pengelolaan perubahan organisasi saat sistem baru diperkenalkan. Analisis sistem berperan sebagai agen perubahan yang tidak hanya menangani aspek teknis, tetapi juga memastikan semua pihak menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan, serta menjaga komunikasi dan koordinasi antar kelompok dalam organisasi. Yang kedua, peran pengguna akhir. Keterlibatan aktif pengguna akhir sangat penting dalam keberhasilan implementasi sistem informasi. Ketika pengguna terlibat sejak tahap perancangan, mereka dapat memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan bisnis dan lebih mudah menerima hasil akhirnya. Namun, adanya perbedaan tujuan dan bahasa antara pengguna dan perancang sistem dapat menyebabkan miskomunikasi, tidak terakomodasinya kebutuhan pengguna, dan meningkatkannya resiko kegagalan proyek. Oleh karena itu, menjembatani komunikasi antar kedua pihak sangat penting untuk menciptakan sistem yang efektif dan dapat diterima oleh organisasi. Kemudian yang ketiga ada dukungan dan komitmen. Dukungan dan komitmen manajemen sangat penting untuk keberhasilan proyek sistem informasi. Dengan dukungan manajemen di berbagai tingkatan, pengguna dan staf teknis merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk terlibat. Selain itu, dukungan ini menjamin ketersediaan dana, sumber daya, serta kelancaran perubahan dalam prosedur kerja dan struktur organisasi. Jika manajemen menunjukkan komitmen terhadap sistem baru, maka bawahan juga akan menganggap sistem tersebut penting. Yang terakhir, tantangan manajemen perusahaan untuk rekayasa ulang proses bisnis, aplikasi perusahaan, serta merger dan akuntansi. Tantangan manajemen perusahaan untuk rekayasa ulang proses bisnis, aplikasi perusahaan, serta merger dan akuisisi. Banyak proyek rekayasa ulang proses bisnis, aplikasi perusahaan, dan merger akuisisi gagal karena tantangan besar dalam mengelola perubahan organisasi. Kegagalan ini sering disebabkan oleh implementasi yang buruk, kurangnya perhatian terhadap keresahan dan penolakan karyawan, serta minimnya pelatihan dan komunikasi. Proyek-proyek ini
memerlukan perubahan besar dalam proses bisnis, struktur kerja, dan sistem teknologi yang sudah ada. Dalam merger dan akuisisi, kesulitan integrasi sistem informasi dari dua perusahaan yang berbeda dapat menyebabkan kegagalan operasional dan hilangnya manfaat yang diharapkan jika tidak dikelola dengan baik. Mengendalikan faktor resiko, mengantisipasi masalah-masalah yang berpotensi muncul saat implementasi dan menerapkan strategi korektif yang tepat dapat meningkatkan peluang keberhasilan proyek sistem. Yang pertama, mengendalikan faktor risiko ada mengelola kerumitan teknis. Dalam proyek teknologi yang rumit, alat bantu integrasi internal sangat membantu agar pekerjaan lebih lancar. Keberhasilan proyek sangat bergantung pada kemampuan tim dalam menangani tantangan teknis. Pemimpin proyek harus punya pengalaman yang cukup, baik secara teknis maupun dalam mengelola proyek. Mereka bisa memprediksi masalah yang mungkin muncul dan menjaga kerjasama tim. Yang kedua, ada perangkat perencanaan dan pengendalian formal. Perangkat perencanaan dan pengendalian formal adalah alat bantu yang digunakan untuk merencanakan, mengatur, dan memantau proyek secara rapi dan teratur, agar bisa selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan tanpa banyak hambatan. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan pengguna dan mengatasi penolakan dari pengguna. Dalam proyek sistem informasi, terutama yang masih belum jelas kebutuhannya, pengguna harus dilibatkan sejak awal hingga akhir. Mereka perlu ikut serta dalam memilih dan mendukung desain sistem yang akan digunakan. Namun, sekadar melibatkan pengguna kadang tidak cukup. Ada pengguna yang senang dengan sistem baru karena merasa terbantu, tapi juga ada yang menolak perubahan karena merasa dirugikan. Merancang untuk perusahaan. Saat membuat sistem informasi baru, tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, sistem yang dibuat harus jelas dan menyebutkan perubahan apa aja yang akan terjadi dalam organisasi, seperti pemasangan internet, extranet, dan aplikasi web. Selain perubahan prosedural, transformasi fungsi, pekerjaan, struktur organisasi, hubungan-hubungan kekuasaan, dan lingkungan kerja sebaiknya juga direncanakan dengan hati-hati. Merancang perusahaan, itu ada dua. Yang pertama, desain sosioteknis, dan yang kedua, ada alat bantu perangkat lunak manajemen proyek. Yang pertama, desain sosioteknis adalah pendekatan dalam merancang sistem informasi yang menggabungkan teknologi dengan kebutuhan manusia dan organisasi. Perencana membuat dua jenis rancangan, yaitu satu, rancangan teknis, isinya tentang sistem, alat, dan teknologi. Yang kedua, ada rancangan sosial, tentang cara kerja tim, pembagian tugas, dan struktur organisasi. Kedua rancangan ini dibandingkan lalu dipilih solusi yang paling seimbang antara kebutuhan manusia dan efisiensi teknologi. Yang kedua, ada alat bantu perangkat lunak manajemen. Perangkat lunak manajemen itu tuh membantu mempermudah pekerjaan, pengelolaan proyek, membuatnya lebih teratur, cepat, dan dapat dilakukan secara kolaboratif, terutama dalam proyek-proyek besar atau yang tersebar di banyak tempat. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.